Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun batuk 2 suap darah dan berkata dengan lemah, "Gagak emas berkaki 3, kamu tidak berani membunuhku sama sekali. Karena tuanku ada di sini sekarang, pergi tanpa jejak, aku telah memasuki alam rahasia jiwa," ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun baru saja jatuh, dia menoleh perlahan, menatap kosong langit, dan berteriak dengan gembira, "Tuan, Anda akhirnya di sini, datang dan selamatkan saya," ucap dari Tan Yun. Gagak emas berkaki 3 tertegun sejenak, dan saat dia melihat ke atas tanpa sadar, Tan Yun menghabiskan seluruh kekuatannya dan berkata, "Kera tua, naga iblis, pria besar, berikan padaku," ucap dari Tan Yun lewat transmisi suara. Setelah itu, Tan Yun berteriak dalam hatinya, "Api es Hongmeng," ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, api es Hongmeng setinggi 800 meter naik ke langit dari telapak tangan kiri Tan Yun, dan di lautan api yang diputar oleh api gagak emas, bola api biru es dengan radius 3000 meter muncul, menutupi gagak emas berkaki 3. Zizi. Segera, aura dingin memancar dari api es Hongmeng, yang menembus api gagak emas, menyebabkan suhu lautan api dalam jarak 3000 meter dari gagak emas berkaki 3 turun. "Kakak, kamu mengunci tenggorokannya. Moer, kamu mengendalikan sayap gagak emas berkaki 3. Aku di sini untuk menyelamatkan Tuan," ucap dari kera iblis. Saat suara kera iblis pembunuh surga bergema di langit dan bumi, saat singa naga emas muncul dari udara tipis dari atas kepala Tan Yun, itu dibakar oleh api ilahi gagak emas. Singa dewa naga emas menahan rasa sakit terbakar, membuka mulutnya yang berdarah, penuh taring, dan menggigit leher panjang gagak emas berkaki 3. Segera, darah panas menyembur ke dalam kekosongan dari leher gagak emas berkaki 3 di sepanjang taring singa naga emas. "Tan Yun, kau manusia tercela," ucap dari Jinwu berkaki 3 menggelengkan kepalanya dengan keras, berusaha menyingkirkan singa naga emas. Pada saat yang sama, naga iblis itu muncul entah dari mana, tubuh naga itu terbakar api, dan ketiga kakinya terjerat setelah sayap kanan Jinwu. Dia membuka mulut naga dan menggigit sayap kiri Jinwu berkaki 3. Kera iblis pembantai surga muncul entah dari mana, dengan sepasang pupil raksasa menunjukkan keganasan dan kebiadaban. "Burung berambut campuran, beraninya kau menyakiti tuanku," ucap dari kera iblis. Setelah kulitnya hangus, kulitnya juga meleleh cepat di Golden Crow Fire. "Hancur untukku," ucap dari kera iblis. Dia menahan rasa sakit yang hebat, mengayunkan tongkat raksasanya, dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga pada kaki raksasa ketiga dari gagak emas berkaki 3. Retak. "Tidak, kaki dewa," ucap dari gagak emas berteriak ngeri. Ketika suara retakan tulang yang jelas dan jeritan gagak emas berkaki 3 terdengar, kaki ketiga gagak emas berkaki 3 patah. Cakar raksasa ketiga yang patah masih memegang tubuh bagian atas Tan Yun dengan kuat, dan jatuh dari lautan api-api gagak emas menuju pegunungan di bawah. Plop! Tan Yun jatuh pingsan, setelah jatuh ke gunung. Swiss, Swiss. Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Tantai Xianer dan orang-orang lain di Menara Suci yang indah, segera meninggalkan Menara Suci dan muncul di samping Tan Yun. Mu Mengyi berlutut di antara pegunungan, memeluk Tan Yun yang sedang pingsan, dan menangis terseduh-seduh. "Tan Yun, bangun, jangan menakutiku, tolong bangun, Wuho," ucap dari Mu Mengyi dan yang lainnya. Setelah berbicara, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan mengorbankan Menara Suci, membuka lantai 12 dengan linglung, dan berkata dengan lemah, "Mengyi, aku sedikit lelah. Kamu sekarang harus mengirimku ke lantai 12 untuk beristirahat dan memulihkan diri. Xiao, pergi dan ambil kakiku yang patah dan bantu aku ke lantai 12, ucap dari Tan Yun. "Oke,
Aku akan membawamu masuk, ucap dari Mu Mengyi menangis dan memeluk Tan Yun, melayang ke langit dan menyapu ke lantai 12. Lalu, menempatkan Tan Yun dengan lembut di menara. Setelah beberapa napas, Zhong Wuxiao memegang kaki Tan Yun dengan mata merah dan bengkak, memasuki lantai 12, dan meletakkan kakinya di samping Tan Yun. Oke, ayo keluar, 1 hari di menara sama dengan 8 bulan di luar, dan aku akan segera pulih, ucap dari Tan Yun dengan susah payah. Iya. Kedua wanita itu menyeka air mata dan meninggalkan menara suci ruang waktu. Di langit yang luas, teriakan terdengar. Ah, jangan bunuh dewa, dewa mengakui kekalahan, dewa menyerah. Ucap dari gagak emas berkaki 3 berteriak ngeri di langit. Semua orang menemukan melalui kesadaran spiritual bahwa setelah Jinwu berkaki 3 terluka parah dalam kehampaan, api Jinwu juga menghilang. Pada saat ini, singa naga emas masih menggigit leher gagak emas berkaki 3, dan tubuh naga iblis masih terkunci erat pada sayap gagak emas berkaki 3, sementara kera iblis yang membantai memegang tongkat dan berdiri di langit di atas kepala gagak emas berkaki 3. Singa dewa naga emas dan kera iblis surgawi tidak hanya rambut mereka terbakar abis, tetapi juga lapisan daging dan darah terbakar dan menghilang. Meskipun Moer memiliki sisik naga untuk melindungi tubuhnya, setelah sisik naganya dibakar, sisik itu retak seperti tanah yang kering. Memegang tongkat raksasa, kera iblis pembunuh surga dengan ganas menatap gagak emas berkaki 3, dan meraung dengan marah. Menyerah, bah, kamu sangat menyakiti tuanku, apakah kamu pikir menyerah saja sudah cukup, ucap dari kera iblis. Di leher gagak emas berkaki 3 menyemburkan darah, dan berkata dengan lemah, lalu apa yang kamu inginkan, selama kamu mengatakannya, aku akan setuju, ucap dari gagak emas. Apa yang tidak aku inginkan, aku menginginkan hidupmu, beri aku kematian, ucap dari kera iblis surgawi. Kera iblis pembantai surgawi mengangkat tongkat raksasanya, dan dengan kekosongan yang retak, menghantamkannya ke kepala gagak emas. Jangan, bang! Teriakan histeris gagak emas berkaki 3 berhenti tiba-tiba, kepalanya meledak seperti semangka, dan jiwa binatang itu hancur. Setelah itu, singa naga emas dan Moer melepaskan mayat gagak emas berkaki 3, dan mayat itu jatuh seperti meteor menuju pegunungan. Kera iblis pembantai surga memandang Zhuge Yu dan Zhuang Yunxing di kehampaan lebih dari 2 juta mil jauhnya, dan berkata dengan tegas, kakak, Moer, kita akan menghancurkan Zhuang Yunxing, dan kemudian menangkap Zhuge Yu dan memberikannya kepada tuan, ucap dari kera iblis. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh kera iblis pembantai surga tiba-tiba menyusut dan melompat ke punggung singa naga emas. Tubuh Moer langsung menjadi berukuran 10 kaki dan terbang ke singa naga emas. Hei! Sinfa naga emas yang terbakar, tanpa bisa dikenali, memancarkan kekuatan iblis emas yang kuat di tubuhnya, mengepakkan sayapnya seperti kilat emas besar, merobek langit, dan terbang menuju Zhuge Yu dengan perahu roh dengan kecepatan ekstrim. Di perahu roh, setelah Zhuge Yu melihat bahwa gagak emas berkaki 3 telah dihancurkan, wajahnya pucat, kakinya lemah, dan dia lumpuh di perahu roh, bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir, sudah berakhir. Taizu mati, binatang suci istana juga mati. Langit mati, jiwa surgawiku, istana jiwa abadiku, ucap dari Zhuge Yu putus asa. Air mata Zhuge Yu tidak bisa berhenti mengalir, dia bangkit dan berlutut di perahu roh, terus bersujud dan menangis, maaf patriark, maafkan aku, ketidakmampuanku yang membiarkan istana jiwa abadi hancur di tanganku, wow. Aku adalah pendosa abadi. Aku adalah pendosa abadi dari istana jiwa abadi, ucap dari Zhuge Yu. Zhuang Yunxing di samping melirik Zhuge Yu, dia terbang menuruni perahu roh, melepaskan nafas dari lapisan ke-8 dari alam Ri, dan terbang menuju terowongan ruang waktu di bawah platform menaik. Zhuang Yunxing meraung dengan suara serak pada Feng Tianlun,
yang menjaga terowongan ruang waktu, Feng Tianlun. Lelaki tua ini adalah tingkat ke-8 dari ranah roh. Jangan paksa lelaki tua ini untuk membunuhmu. Dapatkan lelaki tua ini pergi. Lelaki tua ini akan memasuki medan perang para dewa, ucap dari Zhuang Yunxing. Bagaimana jika Anda berada di tingkat ke-8 dari alam roh? Ucap dari Feng Tianlun. Mata Feng Tianlun sedikit menyipit, dan dia melihat ke samping pada senior tingkat ke-7 di alam roh di sampingnya. Pertahankan terowongan ruang waktu, ucap dari Feng Tianlun. Setelah perintah itu, Feng Tianlun dan Penatua Agung mengambil pedang mereka dan menyerang Zhuang Yunxing yang terbang masuk. Setelah beberapa saat, mereka bertiga bertempur dengan sengit bersama-sama. Gunung-gunung di bawah runtuh satu demi satu. Sesaat kemudian, Feng Tianlun nyaris bernasib buruk menyegel tenggorokannya dengan pedang, tubuhnya berguling dengan kecepatan ekstrim, muncul di langit di atas Zhuang Yunxing, dan menikam kepalanya dengan pedangnya. Tepat ketika Zhuang Yunxing buru-buru menghindar, klan Feng yang lebih tua buru-buru melemparkan pedang terbang di tangannya, dengan aliran darah, menembus punggung Zhuang Yunxing, dan menembus dadanya. Puff! Zhuang Yunxing mengeluarkan panah berdarah, dan kemudian Feng Tianlun melesat menjauh darinya dengan pedangnya. Pada saat berikutnya, mata Zhuang Yunxing menunjukkan 3 titik keputusasaan, 3 titik keengganan, tetapi lebih banyak kelegaan. Hei! Pedang di tangan Zhuang Yunxing jatuh ke dalam kehampaan, dan segera, lingkaran merah muncul di lehernya, dan darah itu berangsur-angsur melebar dan darah menyembur keluar. Setelah 3 napas, kepala Zhuang Yunxing terlepas dari lehernya, dan mayat tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Hancur untuk tetua agung ini, ucap dari Kle Feng yang lebih tua mendorong telapak tangan kanannya ke udara, dan ledakan kekuatan spiritual menghantam kepala Zhuang Yunxing. Jiwa dan 8 roh abadi dimusnahkan menjadi abu. Di langit di sisi lain, Zhuge Yu tidak melarikan diri dengan perahu roh. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, itu karena dia tahu dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Menghadapi kera iblis pembantai surga, singa naga emas, dan naga iblis, yang akan dibunuh di langit, dia berdiri perlahan, matanya kabur karena air mata, dan melihat sekeliling ke rumput dan pepohonan di alam rahasia jiwa. Pada saat ini, terlalu banyak pikiran muncul di benaknya. Dia memikirkan proses mulia menjadi kepala 3 sekte kuno di pegunungan hukuman surgawi di bawah kendali suaminya dan dirinya sendiri selama hampir 6.000 tahun. Dia juga memikirkan murid batin dari 3 sekte kuno, memikirkan Tan Yun, seorang murid Huang Fushengzong yang baru saja menunjukkan keunggulannya di tanah keabadian. Dia menyesalinya. Dia sangat menyesal, mengapa dia tidak bertaruh sendiri. Jika dia diberi kesempatan lain untuk memilih, dia tidak akan ragu untuk membunuh Tan Yun sejak awal. Sangat disayangkan bahwa tidak ada jika di dunia, apalagi kembali ke masa lalu. Pada saat ini, tangisan lebih dari 12 juta murid dan ribuan eksekutif tingkat tinggi yang tersebar di pegunungan di bawah naik dan turun satu sama lain. Wow, istana jiwa abadi akan mati. Istana Kia abadi kita akan mati. Sekarang, saya tidak tahan. Saya tidak tahan. Saya sangat sedih. Dengan teriakan tingkat tinggi pejabat dan murid istana jiwa abadi, melayang di telinga Zhuge Yu, Zhuge Yu menarik napas dalam-dalam dan melepaskan kesadaran spiritualnya, yang menyelimuti orang di bawahnya, ada lebih dari 12 juta orang, dia berkata dengan ekspresi sedih. Semua senior dan murid istana jiwa abadi, saya Zhuge Yu, saya minta maaf untuk semua orang. Tanpa menunggu kata-kata Zhuge Yu selesai, suara lemah dan marah Tan Yun bertahan lama di langit. Kera tua, bunuh dia untukku, aku ingin dia tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di istana jiwa abadi, ucap dari Tan Yun. Zhuge Yu di perahu roh marah. Zhuge Yu berteriak dengan marah, Tan Yun, aku, Zhuge Yu, mengutukmu, ucap dari Zhuge Yu.
Terkutuklah kamu menjadi lumpuh, matilah untukku, ucap dari kera iblis pembantai surga mengutuk dan menamparkan Zugeyu menjadi sampah daging dengan satu telapak tangan. Bang! Perahu roh 1000 kaki raksasa dihantam dari udara, dan itu tertanam dalam di gunung. Tuan istana sudah mati. Istana jiwa abadi jiwa kita benar-benar binasa. Tuan istana. Tuan istana. Ribuan eksekutif tingkat tinggi istana jiwa abadi menangis dan mengingat apa yang dikatakan Tan Yun sebelum itu semua eksekutif tingkat tinggi dieksekusi. Wajah mereka pucat, dan mata mereka penuh keputusasaan. Pada saat ini, suara lemah Tan Yun terdengar lagi, ketika Master Sekte masih menjadi murid Huang Fusengzong, aku pergi ke istana jiwa abadi 2 kali. Pertama kali, Master Sekte ini ingat bahwa aku mewakili Huang Fusengzong untuk bertanding, selama pertempuran kualifikasi uji coba medan perang para dewa, kalian semua ingin membunuhku. Kedua kalinya Master Sekte ini dan murid-murid Huang Fusengzong memasuki medan perang para dewa untuk persidangan, kalian semua murid dari Istana Jiwa Abadi juga ingin membunuhku. Hari ini, Master Sekte ini, kukatakan padamu, bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak bersalah. Namun, Master Sekte ini tidak ingin membunuhmu demi Yukin, aku akan memberi Anda kesempatan untuk memberi tahu Anda bahwa saya di bawah kepemimpinan Tan Yun, Anda akan lebih kuat dari sekarang baik dalam perawatan dan teknik kultivasi Anda. Di bawah kepemimpinan Master Sekte ini, Anda akan lebih dekat dan lebih dekat ke surga dan kenaikan. Dengan ini saya berjanji bahwa selama Anda dengan tulus menyerah, Master Sekte ini akan memperlakukan Anda dengan cara yang sama seperti aku memperlakukan murid-murid Huang Fusengzong. Oke, Master Sekte ini telah mengatakan itu, saya akan memberi Anda 1 jam untuk memikirkannya, dan 1 jam kemudian, saya ingin menjadi dewa dan jiwa, pendamping pemakaman Asgard, Master Sekte ini akan memenuhi Anda. Akan memberimu kesempatan untuk membunuh mayatmu sendiri. Sebelum kamu bunuh diri, biarkan Master Sekte ini ingat, siapa yang berani mempermalukan Master Sekte ini, Master Sekte ini akan menghancurkan seluruh klanmu, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, suara Tan Yun jatuh diam. Mendengar itu, ada lebih dari 3.800 diaken dan tetua dari Istana Jiwa Abadi, terdiam lama. Pada saat ini, seorang penatua dari kesempurnaan agung alam dewa berlutut menghadap menara suci Linglong Tan Yun, dan bersujud, Master Sekte Master, tolong jaga jiwaku dan biarkan kami memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi sebagai manusia. Master Sekte Master Tan, tolong. Kemudian, 90% pejabat tingkat tinggi berlutut dan memohon kepada Tan Yun untuk meninggalkan jiwanya untuk bereinkarnasi. Hanya 10% dari eksekutif tingkat tinggi yang memarahi, 90% dari eksekutif tingkat tinggi karena kurangnya tulang punggung mereka, tetapi memilih untuk berdiri dan bunuh diri, membakar jiwa mereka sampai mati. Setelah beberapa saat, ketika para eksekutif tingkat tinggi memutuskan bahwa Tan Yun tidak setuju, suara lemah Tan Yun terdengar lagi, Tuan Sekte ini setuju, ucap dari Tan Yun. Terima kasih, Tuan Sekte Tan, ucal dari pejabat tinggi Istana Jiwa Abadi. Setelah pejabat tingkat tinggi berterima kasih, mereka semua bunuh diri, dan pada saat yang sama hanya menyimpan jiwa mereka dan terbang menjauh dari mayat. Segera, lebih dari 3.000 jiwa halus melayang di atas pegunungan. Jiwa lelaki tua itu baru saja melihat ke bawah pada lebih dari 12 juta murid di bawah dan menghela nafas, anak-anak, kamu tidak bersalah, karena Master Sekte Tan, telah berjanji untuk tidak membunuh keturunannya, ini adalah garis bawah dari Master Sekte Tan. Istana Jiwa Abadi telah pergi, wajar bagimu untuk sedih, tetapi tidak perlu menunjukkan kesetiaanmu kepada Istana Jiwa Abadi dengan mati. Saya pikir jika Tuan Istana masih hidup, dia juga berharap bahwa kamu akan hidup dengan baik, ucap dari jiwa pejabat tinggi. Mendengar itu, seorang murid penegak hukum menangis dan berkata, Tuan, Istana Jiwa Abadi telah hilang,
jadi apa gunanya hidup murid ini, ucap dari murid itu. Anak bodoh, dengarkan gurumu, pria itu berkata dengan ramah, kehormatan sekte itu penting, tetapi begitu juga nasib. Itu harus dihargai. Sejak zaman kuno, berapa banyak dinasti suci yang punah, dan berapa banyak kekuatan yang telah dibantai oleh musuh. Geng lama tidak membantu kerabat, dan berpikir dalam posisi yang berbeda, 4 kultivatir di dinasti Nangongseng telah menghancurkan Huang Fusengzong. Bayangkan saja, 4 kekuatan utama akan membantai semua orang di Huang Fusengzong. Master Sekte Tan bersedia memberi Anda kesempatan untuk hidup, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Master Sekte Tan punya kebaikan, ucap dari pejabat tinggi itu. Setelah mendengarkan ini, murid penegak hukum bersujud dan berkata, Guru, terima kasih atas ajaran Anda, Guru, ada satu hal lagi yang saya tidak mengerti, tolong beri saya beberapa saran, ucap dari murid itu. Katakan padaku, ucap dari pejabat tinggi. Tuan, Istana Jiwa Abadi saya menyebabkan situasi saat ini, apakah ini kesalahan Huang Fusengzong, atau kesalahan Istana Jiwa Abadi, ucap dari murid itu. Mengikuti kata-kata para murid penegak hukum, murid lain bertanya. Iya, Kepala Penegakan Hukum tolong beritahu kami benar-benar ingin tahu mengapa Huang Fusengzong dan Istana Jiwa Abadi saya menjadi seperti sekarang ini. Kepala Penegak Hukum, tolong beritahu kami. Menghadapi para murid bertanya, yang lama pria itu menghela nafas. Karena kamu ingin tahu, maka kepala ini akan mengatakan yang sebenarnya. Berdiri di posisi manajemen senior istana saya, pada awalnya, untuk menciptakan lingkungan kultivasi yang lebih baik untuk Anda, manajemen senior istanaku memutuskan untuk menghancurkan Huang Fusengzong, mengambil ngarai meteorit sebagai miliknya, dan merencanakan terlalu banyak sumber daya budidaya. Tapi dari sudut pandang pengamat, Huang Fusengzong tidak pernah memiliki tanda-tanda menyerang Istana Jiwa Abadi kita. Istana Jiwa Abadi memiliki bencana oleh siapa yang kami provokasi. Terus terang, Istana Jiwa Abadi kita membuat kesalahan, dan jika itu salah, itu adalah kesalahan, oh, ini benar-benar salah kami, ucap dari pejabat tinggi itu. Saat dia melayang pergi, suara lemah Tan Yun terdengar, Kepala Penegak Hukum, apakah Anda tahu di mana pedang ilahi yang dicuri dari jurang penguburan di Tanah Abadi oleh Patriark Istana Jiwa Abadi, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, dia berkata dengan jujur, Master Sekte Tan, pedang ini ada di Istana Pedang Ilahi, tetapi meskipun itu adalah pedang ilahi, semua penguasa istana dari leluhur hingga saat ini belum dapat mengaktifkan kekuatan pedang ilahi. Di dalam hati, hal yang paling disesalkan adalah pedang ilahi kosong, tetapi tidak dapat mengendalikannya, ucap dari pejabat tinggi. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu kemudian terbang keluar rahasia. Jiwa tingkat tinggi lainnya mengikuti. Pada saat ini, semua murid Istana Jiwa Abadi terdiam. Setelah itu, kera iblis pembunuh langit, Moer, dan singa naga emas yang terluka, terbang ke Menara Suci Linglong untuk pulih dari cedera mereka. Waktu berlalu menit demi menit, 1 jam kemudian. Boom! Pintu lantai 12 Menara Suci Linglong perlahan terbuka. Tan Yun yang telah pulih dari luka-lukanya, mengenakan jubah ungu. Setelah terbang keluar, dia digantung di atas pegunungan yang menjulang tinggi. Tan Yun perkasa, rambutnya beterbangan, dan dia mencibir dalam hatinya, pedang ilahi pembantai Hongmeng adalah milikku yang eksklusif, orang lain secara alami tidak dapat mengendalikannya. Aku berurusan dengan murid-murid ini, dan setelah membangun kembali gerbang dari alam rahasia, pergi untuk mendapatkan Hongmeng. Memotong pedang ilahi, pada saat itu, ketika seni pedang ilahi pembantaian Hongmeng digunakan, tidak hanya kekuatannya akan sangat meningkat, tetapi tidak akan ada lagi kekhawatiran tentang pedang ilahi, dipotong oleh senjata dewa musuh, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menatap murid-murid di bawah dan berkata,
Seperti yang dikatakan kepala penegak hukum Anda, Huang Fu Shengzong, saya tidak pernah berpikir untuk menghancurkan Istana Jiwa Abadi, tetapi Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi melanggar moralitas dari tiga leluhur yang setuju untuk hidup dalam harmoni. Satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui, karena lebih dari 4.000 tahun yang lalu, kepala istana lama Anda, Si Tu Feng, telah menyelinap ke Sekte Huang Fu saya, berencana untuk menghancurkan sekte saya. Tanyakan pada diri sendiri, jika Anda adalah saya, apa yang akan Anda lakukan? Selain itu, Master Sekte ini memberitahu Anda bahwa itu tidak akan lama, Sekte Abadi-Abadi akan dihancurkan. Yah, 1 jam telah berlalu, dan Sekte Huang Fu saya menyambut Anda untuk bergabung. Itu tidak dapat dijamin, tetapi dapat dijamin bahwa di masa depan, di pegunungan hukuman surgawi dan bahkan seluruh benua hukuman surgawi, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi sekte kami. Aku, Tan Yun, akan menciptakan dukungan kuat yang tak tertandingi untukmu. Yah, dengan itu selesai, saatnya bagimu untuk membuat pilihan, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, lebih dari 12 juta murid terdiam. Setelah waktu yang lama, mantan murid penegak hukum berlutut dengan air mata di matanya dan menatap Tan Yun. Murid Zhao Feng memberi hormat kepada Master Sekte, ucap dari Zhao Feng. Zhao Feng adalah orang dengan kesempurnaan jiwa yang besar, dan nomor 1 yang layak di antara semua murid Istana Jiwa Abadi. Melihat dia berlutut, kemudian seorang murid terkenal juga berjongkok di tanah, semua orang menundukkan kepala dan berteriak, murid memberi hormat kepada Master Sekte, ucap dari para murid. Setelah beberapa saat, lebih dari 90% murid memilih untuk berlutut dan menyembah Tan Yun. Dan hampir 500.000 murid masih tidak berlutut, dan memilih untuk hidup dan mati bersama dengan Istana Jiwa Abadi. Terkadang, manusia bisa rela melewati api dan air demi keyakinan, terlepas dari benar atau salah. Dan 500.000 murid ini adalah orang-orang seperti itu. Di dalam hati mereka, hanya saja mereka bukan pengkhianat, dan murid-murid yang tersisa yang menyerah semuanya telah mengkhianati kepercayaan mereka ketika mereka pertama kali masuk di istana spiritual. Apakah mereka salah? Sama sekali tidak. Dari sudut pandang yang berbeda, banyak hal memiliki dua sisi. Setiap orang memiliki kriteria yang berbeda untuk menilai benar dan salah, itu saja. Pengetahuan spiritual Tan Yun menyelimuti 500.000 murid yang menolak untuk menyerah, dia perlahan menutup matanya, dan setelah menghela nafas panjang, dia berkata dengan keras, bunuh wakil komandan, ucap dari Tan Yun. Bawahan ada di sini, ucap dari Song Huixin berkata dengan hormat. Tan Yun berkata, bunuh mereka semua, simpan semua mayat, dan kubur mereka untuk kehidupan yang baik, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari Song Huixin. Setelah Song Huixin menerima perintah, dia memimpin pusat kekuatan organisasi pembunuhan, menukik di antara pegunungan dan menuju untuk 500.000 murid. Setelah beberapa saat, semua 500.000 murid meninggal. Tan Yun menatap lebih dari 1.100.000 murid yang berlutut, ingat, mulai sekarang tidak akan ada lagi Istana Jiwa Abadi, kalian semua adalah murid Huang Fu Shengzong. Apakah kamu mengingatnya dengan jelas, ucap dari Tan Yun. Semua murid berkata serempak, dengarkan dengan jelas, ucap para murid. Baiklah, bangun, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meminta para murid untuk bangun, dia berbalik untuk melihat Ying Ying, dan berkata, selanjutnya, beritahu mereka aturan Huang Fu Shengzong. Kalau begitu, biarkan mereka pergi, di sini, di Fangxi, kita membuat pakaian leluhur dalam semalam, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tuoba Ying Ying bertanya, apakah manajemen menengah di alam rahasia jiwa ilahi dipilih dari antara orang-orang mereka, atau dialokasikan di alam rahasia dari Huang Fu, ucap dari Tan Yun. Manajemen menengah ada di dalamnya, Anda dapat memilih di antara mereka, ucap dari Tan Yun. Setelah selesai berbicara,
Lalu, menatap murid-muridnya, ekspresinya menjadi serius. Sistem manajemen Huang Fu Shengzong di alam rahasia jiwa juga dibagi menjadi sekte luar, sekte dalam, sekte abadi, dan sekte suci. 3 gerbang murid dalam, abadi, dan suci dibagi menjadi 5 jiwa, 1 divisi angin dan guntur, 1 divisi jiwa kuno, 1 divisi jiwa binatang, dan 1 divisi jiwa suci. Selain itu, pil, susunan, dan alat, 4 divisi jimat dipertahankan, divisi berjasa dan divisi binatang buas, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tuo Bai Yingying dengan hormat berkata, bawahan ini mengerti, ucap dari Tan Yun. Baiklah, Tan Yun mengangguk, Yingying, ini masalahnya terserah Anda, adapun bagaimana memobilisasi pejabat tingkat tinggi Huang Fu Shengzong di alam rahasia jiwa, kita akan membahas masalah ini di masa depan. Saya akan mengembalikan gerbang alam rahasia terlebih dahulu, dan kemudian mengumpulkan pedang ilahi. Kalau begitu, aku akan membawamu ke Gletser medan perang para dewa untuk bertemu seseorang, ucap dari Tan Yun. Tuan Sekte, siapa yang kamu lihat? Ucap dari Tuo Bai Yingying bertanya dengan bingung. Kau akan tahu nanti, ucap dari Tan Yun menghela nafas panjang, mengatakan kerinduan dan sakit hati di hatinya. Yah, melihat Tan Yun tidak ingin mengatakan apa-apa, Tuo Bai Yingying berhenti bertanya. Setelah itu, cincin penyimpanan Tuo Bai Yingying menyala, dan di telapak batu giok yang lembut dan tanpa tulang, bola merah menyala seukuran kepala muncul, dan menyerahkannya kepada Tan Yun dengan hormat, Master Sekte, ini adalah sumber api ilahi gagak emas di dalam gagak emas berkaki 3. Di sumber gagak emas berkaki 3, ada sumber api paling murni dan agung dari api ilahi gagak emas, ucap dari Tuo Bai Yingying. Setelah Tan Yun menerimanya sambil tersenyum, dia berpikir dalam hati, ketika api Hongmeng melahap sumber api ilahi gagak emas, aku pasti akan maju lagi, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Setelah itu, Tuo Bai Yingying segera melakukan apa yang Tan Yun jelaskan. Tan Yun meminta para eksekutif untuk menemukan sepotong batu hitam cangling dan mulai membuat pintu ke alam rahasia. Setelah gerbang alam rahasia dibuat, Tan Yun mempercepat dan menghabiskan setengah bulan menyiapkan formasi pertahanan dengan 12 cincin naga dan tripod ganda di gerbang alam rahasia. Selama periode setengah bulan ini, Tuo Bai Yingying memanggil semua murid, dan akhirnya, di antara para murid, memilih kembali dan mempromosikan Diaken Sekte Luar, Penatua, dan Kepala Penatua. Di Sekte Dalam, Sekte Abadi, dan Sekte Suci, Diaken, Penatua, dan Penatua Agung juga menerima nasib mereka. Hanya saja tidak ada posisi kepala. Setelah Tan Yun bertanya, Tuo Bai Yingying memberitahu Tan Yun bahwa dia sedang mempersiapkan posisi kepala, meninggalkan lowongan sementara dan pindah dari wilayah rahasia Huang Fu di masa depan. Tuan, Tuo Bai Yingying berkata dengan lembut, di antara murid-murid ini, pasti ada orang yang tidak mau menyerah, bagaimana Anda berencana untuk menghadapi mereka, ucap dari Tuo Bai Yingying. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Ada banyak orang yang tidak menyerah, saya mengasuh mereka. 10 tahun, beri saya 10 tahun untuk memberi tahu mereka bahwa mereka tidak akan pernah menyesal mengikuti saya, Tan Yun. Jika 10 tahun kemudian, mereka masih tidak dapat mempengaruhi mereka, maka saya akan menggunakan mata ilahi Hongmeng, cari tahu kankernya dan bunuh, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tuo Bai Yingying berkata lagi, Tuan, apakah Anda ingin memberikan teknik kultivasi kepada Sekte Alam Rahasia Huang Fu, ucap dari Tuo Bai Yingying. Tan Yun berkata tanpa ragu, sejak saya mengatakannya, kepada Sekte di Alam Rahasia Jiwa, dan Sekte di Alam Rahasia Huang Fu, aku akan memperlakukan satu sama lain secara setara, maka mereka harus melakukan apa yang mereka katakan. Ayo, beritahu, bahwa besok pagi, semua pejabat senior dan murid akan pergi ke Ascension Platform, dan saya akan memberi tahu tentang latihannya, ucap dari Tan Yun.
Setelah Tuoba Yingying memimpin, dia terbang di udara. Kemudian, Tan Yun membuka pintu alam rahasia dan terbang keluar dari gerbang alam rahasia bersama Mu Mengyi, Xiao, Xianer, dan Ziyan. Tan Yun melihat sekeliling, Xiong Feng yang luas dan tak terbatas berkata sambil berpikir, Mengyi, Xiao, Xianer, Ziyan, gunung mana yang kamu lihat paling indah, ucap dari Tan Yun. Kakakmu, menurutmu mengapa saudara iparku menanyakan pertanyaan ini? Ucap dari Sue Ziyan menggigit buah roh di tangannya dan berkata dengan sembarangan. Makan, kamu hanya tahu cara makan. Mu Meng memelototi Ziyan, kakak iparmu, tentu saja, ingin membangun kembali gerbang gunung, tidakkah kamu mengerti hal yang begitu sederhana, ucap dari Mu Mengyi. Oh, Sue Ziyan bergumam sambil memakan buah roh, tentu saja aku mengerti. Aku hanya ingin mengujimu, ucap dari Sue Ziyan. Gadis bau, tapi juga keras kepala, ucap dari Mu Mengyi tertawa dan memarahi. Pada saat ini, Tantai Xianer mengulurkan jari giok, menunjuk ke 360.000 kaki Xiong Feng di timur dengan tanaman hijau subur dan bunga, dan berkata, Tan Yun, saya pikir hanya itu yang bisa dilakukan, itu indah. Aku sangat menyukainya, ucap dari Tantai Xianer. Oke, kalau begitu yang ini, ucap dari Tan Yun. Setelah kata-kata Tan Yun, itu berubah menjadi sinar ungu dan melesat ke langit timur, menghilang di bawah gunung dalam waktu singkat. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.